Assalamualaikum. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan doa. Siapa yang biasa mimpin atau yang memimpin doa? Silakan satu anak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah yang tidak masuk hari ini? Ada. Kenapa tidak masuk? Sakit. Kita doakan mudah-mudahan temannya yang tidak masuk. Siapa namanya? Kansa. Mudah-mudahan Kansa diberikan kesehatan dan bisa bergabung seperti biasa mengikuti pembelajaran. Nasionalisme kita terpatri dalam jiwa kita. Sama-sama kita berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan satu anak yang memimpin menghadap ke depan semuanya. Ayo. Ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Ayo semangat ya. Sebelumnya kita bahas di bab sebelumnya itu tentang kedudukan Pancasila. Ayo. Masih hafal nggak tuh poin-poinnya apa aja? Hari ini kita di kurikulum Merdeka itu sebenarnya babnya norma dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi pertemuan kali ini coba kita bahas tentang normanya dulu. Lalu nanti bila berkesempatan kita lanjut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di awal, ayo, kemarin kan sudah diinstruksikan untuk membaca bab yang akan kita pelajari. Norma yang kamu ketahui itu apa? Cung. Siapa namanya? Siapa? Naifa. Apa norma itu, Naifa? Iya, tepuk tangan buat teman kita yang sudah jawab. Alhamdulillah. Kemudian nih ada pertanyaan umum, tapi kamu harus jawab dengan pandangan kamu ya. Kita negara Indonesia kan negara majemuk, negara besar nih. Kalau nggak ada norma gimana? Atau nggak ada aturan itu gimana? Ayo. Hah? Akan berantakan. Terus ada lagi? Akan perang saudara. Terus apa lagi? Banyak kerusakan di mana-mana. Ada lagi? Tidak ada aturan. Kamu pernah nggak melanggar norma? Tadi kan sudah sebutkan tuh teman-teman kamu, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Pernah nggak dalam kehidupan kamu sehari-hari melanggar norma-norma yang disebutkan tadi? Cung, ayo jujur kacang hijau. Jujur kacang hijau. Pernah? Contoh deh norma. Pernah ya? Iya nggak apa-apa. Nah ini terlihat kejujurannya. Contoh norma agama umpamanya. Pernah nggak ninggalin sholat? Pernah. Perhatikan ke depan dulu, lihat ke depan dulu. Nah ini, yang menjadi tujuan pembelajaran kita ya, agar semua nih siswa tentunya bisa menghayati pentingnya norma. Kita buat kelompok aja dulu ya. Di meja kamu sudah ada tertera kelompok-kelompok. Coba tunjukkan, tunjukkan biar saya tahu kelompoknya apa aja. Belakang kelompok mana itu? Oh, kita pakai nama ini ya, nama daerah ya. Kelompok Jawa, kelompok Padang, kelompok Medan, kelompok Betawi, sama kelompok Sunda. Oke, sebagaimana sudah ditentukan dan sudah dibagi kelompoknya ya. Silahkan menempati tempat yang sudah disiapkan. Sunda boleh pindah ke Sunda. Jawa silahkan pindah ke Jawa.
Ya. Oke, satu orang maju sini. Satu orang maju. Nah. Satu lagi? Satu lagi? Ayo, ditulis ya pertanyaan ya. Ya. Ditulis ya pertanyaan ya. Kalau laptopnya mati nggak apa-apa. Saya pengen masing-masing kamu terkait dengan bab ini membaca satu cerita. Nah, baca satu cerita. Ini tambahan pengetahuan penting terhadap norma yang akan dipelajari. Ayo, yang pertanyaannya boleh dikumpulkan sini. Amira ya namanya. Ada Amira nggak sini nama Amira? Ada? Hah? Adanya Almira. Oh iya. Beda-beda sedikit sih tetangga kayaknya ini. Ya. Ini ketika Amira mengantungi sampah. Ini cerita baik yang bisa diteladani dalam keseharian. Udah? Mana pertanyaan tadi sini? Siap? Iya. Kamu bangkunya mana? Hah? Ambil nggak apa-apa ambil. Aduh kelewat satu. Masa udah kesian. Nah itu menarik ya kisahnya ya. Kalau bapak tanya, sanggup nggak kalian bersikap berperilaku seperti Almira? Oh Almira apa Amira tadi? Amira. Sanggup nggak? Sanggup. Jadi kalau kemana-mana nemu sampah, kalau belum ada tempat sampahnya dibawa dikantongin. Sanggup nggak? Positif nggak? Positif. Karena dengan pembiasaan seperti itu, makanya agama kita betul-betul menyampaikan Joharul fasad fil bari wal bahr maka sahabat aidinas. Kerusakan ya di daratan, lautan, udara itu nampak ulah siapa? Kelompok Jawa mana Jawa? Sini Jawa satu orang maju. Maju nak. Nanti setelah ini kamu buat di PPT-nya ya. Sesingkat mungkin gak apa-apa. Kemudian Betawi mana Betawi? Sini Betawi satu. Ayo. Ya, dibuat di PPT-nya sesingkat mungkin. Kemudian orang Medan, penilaiannya nanti berjalan ya. Jadi bukan hanya individu, nanti kelompok pun ada penilaian. Apalagi nanti kamu mempresentasikannya. Nggak bisa. Oh monggo, bisanya Canva boleh. Boleh nggak apa-apa kalau pakai Canva. PowerPoint pakai Canva boleh, pakai PowerPoint boleh. Atau di Canva buat PowerPoint. Tapi terkoneksi internet nggak itu? Coba dibuka. Buka aja. Keluar lagi. Nah, itu sambil karena itu ada yang terkendala, stop dulu sebentar ya kerjaan kelompoknya. Fokus ke layar dulu. Lihat, fokus ke layar dulu. Biar nanti buat tambahan informasi ketika kamu memecahkan masalah yang disajikan oleh kelompok lain. Ini norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma disebut berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Nih, tadi sudah disindir oleh di awal ya, teman-teman kamu menyampaikan, Pak, kalau nggak ada norma bisa-bisa berantakan Pak negara kita. Kalau nggak ada norma, wah amburadul dan lain sebagainya ya. Jadi norma merupakan aturan yang menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI ya. Nah,
Arti penting norma dalam masyarakat memiliki terciptanya ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat. Ini ada berapa fungsi nih dari norma itu sendiri. Yang pertama, lihat, menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Ada aturan. Kemudian norma juga sebagai alat untuk menjaga kerukunan anggota masyarakat. Kemudian sistem pengendalian sosial, alat untuk mewujudkan keadilan. Boleh jadi yang kamu sampaikan tadi tidak ada yang salah ya, karena memang secara umum norma itu keberlangsungannya ternyata buat secara general ya, buat keseluruhan. Lanjut. Nah, ini daerah mana nih gambar nih? Wow, siapa orang juga siapa? Atau miniatur kecil di dalam ruangan kelas ini, ya. Di ruangan kelas ini kalau tidak ada norma kira-kira gimana? Wah, sembrono. Ada yang kemana, waktunya belajar, ada yang masih jajan. Nah, kalau sudah ada aturan kan bahkan terpampang tuh ya. Terpampang di mading kelas bahwa ada tata tertibnya. Arti penting norma dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Ini pentingnya diantaranya menciptakan kehidupan yang aman, tertib, selaras, serasi, dan seimbang. Kemudian menjadi penuntun atau pedoman bertingkah laku dalam masyarakat. Kemudian membentuk budi pekerti manusia yang baik. Selanjutnya perilaku yang taat, patuh, sadar hukum, dan memiliki akhlak mulia. Kemudian mengatur, kita berharap kehidupan kita itu penuh dengan kedamaian, ketentraman, tertib, dan sebagainya. Maka di kampung-kampung kamu ya, di perumahan kamu ada ketua RT, ada ketua RW, kemudian lagi nanti ada PKK dan lain-lain dalam rangka penertiban itu. Nah, ini kampus mana nih? Kampus Sudirman ya, sekolah kita tercinta. Kelas kamu paling pojok nih, sini nih. Oh, bukan ya, sebelah sini. Ya, ini kelas kamu. Mungkin kamu nih. Oh, belum. Ya. Nah, di sini perilaku yang sesuai dengan norma. Perilaku yang sesuai dengan norma itu dapat diwujudkan di lingkungan sekolah. Nah, bisa nanti diterapkan nih. Berarti kamu ada rambu-rambunya ketika di sekolahan nih. Apa saja? Mematuhi tata tertib sekolah. Ada nggak tata tertibnya? Terpampang tuh di mading, terpampang biasa sudah ada aturan-aturannya. Nah, ini macam-macam norma. Tadi sudah disebut oleh siapa tadi? Siapa tadi? Mana yang nyebut? Mana orangnya? Ini. Ya, norma agama, norma kesopanan, kesusilaan, norma hukum, ya. Klik. Nah, agama nih. Nah, ini masjid mana nih? Pernah ke sana enggak? Pernah. Kebetulan saya belum pernah. Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut, norma kesusilaan. Ini saya secara global aja ya. Nanti tentunya permasalahan yang sudah disajikan oleh teman kamu, pertanyaan-pertanyaannya dituangkan saja. Norma kesusilaan adalah aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu. Ya, saya dari hati nurani itu ya. Nah, ini bersumber dari kitab suci, bersumber pada hati nurani, bersumber pada tata krama masyarakat, bersumber pada aturan bernegara. Nah, ini baru masuk kepada tadi hak dan kewajiban. Ini seperti ini secara umum aja ya. Nah, pemenuhannya itu penuhi hak orang lain. Baru jalankan semua kewajiban, baru hak kita diminta. Ya. Terima kasih. Silakan lanjut yang tadi menjadi permasalahan. Ayo. Silakan. Masuk Nah, itu. Kan saya tadi kan nulis ya. Terus kalau misalkan saya taruh di situ, boleh, nggak apa-apa. Iya. Tapi aku nulisnya cuma kayak norma itu kayak yang kayak norma kayak di rumah gitu. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, itu aja tadi nama kelompok tadi. Di situ aja di kelompok masing-masing.
Dari kelompok Sunda, ayo silakan dimulain. Ya. Berdiri nah, berdiri sambil itu ini tanah gitu. Taruh situ ya, taruh. Bawahnya nggak apa-apa. Nah. Ya. Yang lain dengarkan pertanyaan yang tadi dibuat oleh teman kamu yang lain, kemudian dijawab oleh kelompok yang lain. Mengapa norma etika dan moral penting dalam kehidupan sehari-hari? Karena norma etika dan moral adalah konsep yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena mereka membantu pembentukan perilaku individu, menjaga keharmonisan dalam masyarakat, dan menciptakan dasar bagi pengambilan keputusan yang baik. Alasan mengapa norma etika dan moral penting dalam kehidupan sehari-hari adalah memberikan panduan tentang cara berperilaku yang baik dan benar. Mereka menentukan tindakan dan keputusan yang sesuai dan tidak sesuai, membantu individu menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Kedua, ada membantu menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Mereka menciptakan standar perilaku yang diharapkan dari individu dan interaksi sosial. Ketika semua orang mengikuti norma dan etika yang sama, masyarakat cenderung lebih stabil dan damai. Ketiga, ada membantu memupuk kepercayaan antar individu. Orang cenderung lebih percaya pada individu yang mereka percayai akan mengikuti prinsip-prinsip etika dan moral yang sama. Iya, cukup. Kemudian, norma adalah dasar etika dan perilaku dalam bermasyarakat. Iya. Tepuk tangan, 2 kelompok sudah menjawab. Terus lanjut diri. Jadi ini pertanyaan yang kamu sajikan untuk teman kamu yang lain ya. Silakan, Nak. Apa pengertian norma dalam konteks PPKN? Jawabannya dalam konteks PPKN, norma merujuk pada aturan atau standar perilaku yang mengatur tindakan individu atau kelompok dalam masyarakat. Norma-norma ini adalah panduan etika yang membentuk perilaku warga negara dalam hubungannya dengan sesama, dengan pemerintah, dan dengan lingkungannya. Ya, selanjutnya dari kelompok apa nih? Padang, silakan Padang. Ayo. Bagaimana setiap individu dapat berperan dalam menjaga norma dan etika dalam masyarakat? Setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga norma dan etika dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa cara bagaimana setiap individu dapat berkontribusi untuk menjaga norma dan etika dalam masyarakat. 1. Berpikir sebelum bertindak. 2. Berpartisipasi dalam mendidikan etika. Bagaimana pemerintah memiliki peran dalam mengatur dan menegakkan norma dalam masyarakat? Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan menegakkan norma dalam masyarakat. Peran pemerintah ini berhubungan dengan fungsinya sebagai pembuat undang-undang, pelaksana kebijakan, dan penegak Tepuk hukum. tangan buat kita semuanya. Alhamdulillah. Baik, Nak. Sudah dijawab apa yang menjadi permasalahan masing-masing yang ditanyakan dan sudah saya kira semuanya sudah sesuai ya. Nah ini selanjutnya saya berikan LKPD namanya ya, LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti silakan yang termuat di LKPD ini kamu diskusikan permasalahan yang disajikan. Tentunya kelompok 1, kelompok Jawa, kelompok Betawi dan lain sebagainya berbeda isinya. Silakan langsung di sini saja ya. Ayo, boleh satu jadi bantu dibuka LKPD-nya ya. LKPD dibuka, yang menjadi kerjaan kamu di kelompok itu apa? Tugasnya di situ. Silakan dilihat. Silakan. Ayo, petunjuknya diikuti ya. Sampaikan. Tutup. Gak apa-apa.
Kalau ada kesulitan bilang ya. Artinya kesulitan teknis ya, bukan minta kasih tahu jawabannya. Ya, tulis. Nggak apa-apa. Kalau mau dipakai lanjut ke apa? Ini bukan udah ada nama kelompoknya. Maaf, buka deh. Enggak ada ya? Buka. Depan. Nah ini kelompok anggota nggak usah ditulis lagi nggak apa-apa sih. Tapi kalau mau tulis nggak apa-apa. Lanjut. Ya. Kalian coba buka MS Team-nya. Ya, MS Team. Di situ sudah saya kirim, sudah Bapak kirim ada soal post test ya. Untuk pertemuan kita di hari Jumat ini, tentunya di pembelajaran bab tentang norma, ada beberapa pertanyaan sebagai penutup di pembelajaran sehingga menjadi pemahaman tambahan buat kamu. Ya, sebagai refleksi buat kita sehingga apa yang dibahas mudah kan ya? Oke anak-anak, perhatiannya kemari. Ada yang mau bertanya tidak? Atau ada yang menyimpulkan? Silakan. Mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, satu anak silakan. Iya. Ayo, silakan. Menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Namanya siapa? Azalia. Namanya siapa? Azalia. Ya, silakan nak. Dalam pembelajaran kali ini kita belajar tentang norma. Dari norma ini sendiri kita belajar tentang Luar biasa. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Ada lagi ya? Cukup. Udah paham semuanya nih ya. Nana, kalau boleh Bapak tanya, untuk manfaat pelajaran kita pada hari ini bermanfaat tidak? Bermanfaat. Yakin? Bapak minta nanti kamu pelajari kembali tentang norma, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai persiapan di pertemuan berikutnya, ya. Kemudian di akhir sebagai kesimpulan, ya, tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh teman kamu ya, bahwa kita dalam berkehidupan baik itu di rumah, di masyarakat, di sekolah, bahkan dalam sebuah negara perlu adanya aturan, ya, aturan yang mengikat sehingga akan tercipta ketertiban, kedamaian, keselarasan, kemudian apa lagi? Keserasian dan lain sebagainya. Nyaman hidupnya kan ya? Nggak ada saling tunjuk, saling tonjok, saling sikut. Tadi sudah sampaikan juga norma, ada norma agama, norma kesopanan, kesusilaan, norma agama, hukum, ya. Tentunya masing-masing ada sumbernya. Kalau saya tanya norma agama bersumber dari siapa? Dari Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau norma kesusilaan dari mana? Hati, gitu ya. Kemudian ada norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari masyarakat, tingkah laku masyarakat. Kalau norma hukum tentunya jelas dari negara, ya. Nanti di sana bagi pelanggar yang melakukan pelanggaran norma hukum atau norma-norma yang lainnya tentunya ada sanksi. Nah, itu mungkin secara keseluruhan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang penuh dengan keberkahan sehingga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat terserap dan bisa dijalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sangat cocok nih bagi usia-usia dini, sejak dini menjalankan kebaikan-kebaikan sehingga menjadi pembiasaan positif sampai ke dewasa kita, ya. Mari di akhir
kita tutup kegiatan kita dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu. Tangan buat kita semuanya. Terima kasih perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.